Ada yang bertanya ke Umi, dia sudah berniat melaksanakan ibadah haji furoda. Tapi pada saat yang sama, suaminya jatuh sakit dan membutuhkan biaya yang besar. Mana yang harus saya pilih, Umi? Apakah melanjutkan niat haji saya atau membiayai pengobatan suami saya? Mana yang harus dipilih? Mari kita bahas dalam video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Apa kabar sahabat Umi semua, calon tamu Allah? Semoga dalam kesehatan, keberkahan dan keberlimpahan serta dimudahkan urusan-urusannya, terutama dalam hal untuk berangkat ke tanah suci, dimudahkan dan diberikan semoga segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini Umi akan bahas sebuah persoalan yang ditanyakan oleh pemirsa Umi di TikTok. Beliau DM Umi curhat bahwa beliau sudah berniat untuk melaksanakan haji furoda. Tapi tiba-tiba di saat itu suaminya jatuh sakit, membutuhkan biaya yang cukup besar. Mana yang harus dipilih? Melanjutkan niat untuk ibadah haji atau memilih untuk mengobati suami terlebih dahulu? Mungkin ini terjadi juga di beberapa teman-teman ya. Di saat kita dilema antara satu keputusan dengan keputusan lainnya. Antara keinginan untuk beribadah lalu ada hambatan dari kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Lalu kalau sudah seperti ini, apa yang harus kita pilih? Baik, kita akan bahas, tapi sebelumnya seperti biasa silahkan dukung dulu channel Umi. Semoga yang dukung diberi kemudahan untuk bisa berangkat ke tanah sucinya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Umi semuanya, sebelum kita mengambil keputusan dari persoalan ibu tadi, kita harus tahu dulu nih tentang hajinya ya. Bahwa salah satu syarat haji adalah istitoah. Ya. Syarat haji sudah pada tahu? Syarat haji itu pertama adalah Islam, kemudian baligh ya, kemudian akil ya, berakal, normal ya, kemudian merdeka dan istitoah, mampu. Nah, kategori istitoah ini ternyata bukan hanya dari faktor finansial. Ada beberapa segi yang dilihat istitoah di sini. Yang pertama, istitoah ini secara jasmani ya. Mampu secara jasmani untuk melakukan ibadah haji. Sehat dan kuat ya. Agar tidak sulit saat melaksanakan haji. Walaupun pada kenyataannya ada juga yang beberapa yang mungkin sudah agak-agak kurang sehat. Tapi tentu saja ini juga melalui seleksi kan, diperiksa kesehatannya bahwa ini bakal mampu melakukan ibadah haji. Jadi ini penilaian istitoah dari segi jasmani. Yang kedua, istitoah dalam hal rohani. Apa itu istitoah dalam rohani? Yaitu mengetahui dan memahami manasik haji. Jadi bukan hanya fisiknya kuat, seharusnya rohaninya siap, kuat juga, paham apa yang akan dilakukan di sana, paham ibadah haji itu seperti apa, untuk apa, dan apa saja ilmu-ilmunya. Kemudian termasuk juga istitoah dalam hal rohani adalah berakal sehat dan memiliki kesiapan mental ya untuk melakukan ibadah haji dengan perjalanan yang jauh. Sehat ya mentalnya, jadi nanti ada pancaroba, gangguan, tantangan, kesulitan itu dia siap, sudah paham. Tidak kaget lagi, tidak shock lagi. Itu seharusnya begitulah kemampuan rohani para calon tamu Allah, terutama calon jemaah haji. Nah, istitoah yang ketiga adalah dalam hal ekonomi. Yaitu pertama, mampu untuk bayar biaya penyelenggaraan ibadah haji ya.
Jadi yang kemarin 4 tahun ini naik, itu mampu untuk bayar kenaikannya ya. Kalau nggak mampu ya berarti belum istitoah, nggak usah memaksakan. Ada yang komen ke Umi, "Umi ini sudah waktunya pelunasan, tapi kami belum memiliki uangnya." Umi jawab, kalau memang belum mampu ya nggak usah dipaksakan harus tahun ini. Karena kalau memang tidak mampu berarti ya tidak wajib gitu. Karena haji itu hanya wajib bagi yang mampu. Nah, yang kedua mampu secara ekonomi itu adalah membayar biaya penyelenggaraan ibadah hajinya bukan berasal dari penjualan satu-satunya sumber kehidupan yang apabila dijual menyebabkan kemadaratan bagi diri dan keluarganya. Jadi gini, mau berangkat haji menjual rumah satu-satunya misalkan ya, sehingga dengan dijualnya rumah itu maka tidak ada lagi tempat tinggal untuk anak istrinya, tidak ada lagi tempat tinggal, tidak ada lagi tempat yang aman untuk bernaung, maka itu madarat, itu tidak boleh ya. Tapi kalau menjual kekayaan yang lain, menjual tanah, menjual sawah yang mana tidak akan menjadikan madarat pada saat itu dijual dan hilang, maka itu boleh, bahkan dianjurkan ya menjual kekayaan yang mungkin tidak bukan hal yang vital ya bagi perekonomian keluarga, maka itu boleh dijual. Yang ketiga, kekuatan atau kemampuan ekonomi adalah juga dilihat memiliki biaya hidup bagi keluarga yang ditinggalkan. Jadi pada saat kita mampu membayar biaya haji, maka juga harus dipastikan buat keluarga yang ditinggalkan juga ada biaya untuk mereka hidup. Jangan sampai kita berangkat haji, anak-anak terlantar, anak-anak kelaparan, anak-anak tidak ada sumber penghasilan gitu. Nah, itu menjadi kemadaratan yang akhirnya membuat kita tidak istitoah lagi. Tidak mampu berarti kalau masih seperti itu. Tidak usah memaksakan diri. Nah, untuk kategori tadi si ibu yang curhat ke Umi, kalau Umi lihat ya, beliau berarti pertama mampu membayar biaya haji ya, bahkan ini furoda. Kemudian juga mungkin bukan menjual aset satu-satunya ya. Tetapi nih yang ketiga bahwa beliau biaya hidup bagi keluarga yang ditinggalkan. Nah, itu mungkin ya. Keluarga yang ditinggalkan di sini suaminya dalam kondisi sakit yang mana membutuhkan biaya besar. Pada saat ini adalah kedoliman menurut Umi jika seorang istri malah pergi haji sementara suaminya sakit keras tanpa diobati. Ya, jadi ini adalah hal yang salah jika memilih untuk berangkat haji di saat ada hal urgen, terutama menyangkut keluarga inti yang tidak kita tolong. Jadi Umi berpendapat dalam hal ini ibu tersebut lebih baik memilih untuk mengobati suaminya dengan alasan yang lebih urgen, karena itu menyangkut nyawa, menyangkut kehidupan. Insya Allah Allah akan mengampuni keputusan ini, bahkan lebih meridhoi, karena mungkin dengan cara ini artinya kita lebih mementingkan hal yang utama. Karena kewajiban untuk haji adalah jika istitoah, jika memang mampu dalam segala aspek. Nah, hal yang ibu ini ambil adalah keputusan menyelamatkan nyawa keluarga inti. Bahkan pernah ada satu cerita seorang seseorang yang akan berangkat haji, dia membatalkan membatalkan hajinya karena uangnya dipakai untuk menolong tetangganya yang sedang sakit membutuhkan biaya. Maka diceritakan dalam sebuah kisah, di saat teman-temannya yang lain berangkat haji, teman-temannya melihat bapak itu
ada bersama mereka berangkat haji. Secara ruhani di mata Allah tetap dia sudah berangkat haji karena dia sudah niat baik. Tetapi pada realita syariatnya atau dia di alam nyatanya tidak berangkat karena terhalang biaya yang dia berikan kepada orang lain terlebih dahulu, maka tidak di mata Allah tetap dia sudah berangkat haji. Pahalanya tetap sama, bahkan mungkin bisa jadi lebih bagus, lebih baik daripada mereka yang benar-benar secara fisik berangkat. Itu pendapat Umi tentang di saat kita harus mengambil keputusan apakah berangkat haji atau memilih menolong suami yang sedang sakit parah. Semoga ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekeliruan. Wallahu a'lam bishawab. Jika ada yang ingin bertanya dan konsultasi seputar umroh dan haji, silahkan hubungi nomor di bawah atau di link Telegram Umi. Semoga menjadi wasilah silaturahim dan wasilah berbagi ilmu. Serta siapa yang ingin berangkat umroh bersama Umi juga silahkan menghubungi nomor Umi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.